Teman-teman, kembali lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Ya, gue lagi lihat-lihat dinding di One Tree yang banyak teman-teman yang bilang udah penuh dengan pajangan usang, koran-korannya udah pada rusak, luntur, keriput. Cuma gimana ya, dari gue sendiri, ini kan menerangkan perjalanan One Tree, step by stepnya. Kita bersyukur pernah dapat customer yang mempercayakan ke kita. Gak gampang loh dapat kepercayaan itu. Terus diperbolehkan atau membangun motornya customer-nya seneng, bahkan boleh diliput, diterbitkan dulu di beberapa media. Ada Albert, ada Ayung, ada motor sendiri, ada tentang ini, ya ada beberapa lah. Well, ini akan stay di sini. Ini nih, ada Aurico, bos nih, bos gede sekarang nih, brother Aing nih kan. Ada sisi sentimental. Kenapa bahkan saya taruh di depan tangga di One Tree, karena berangkat kerja lihat, pulang kerja lihat. Walaupun setiap hari ya, cuma bagi saya tetap ini harus merimain saya dari mana saya berasal. Jadi kita itu kadang-kadang memang perlu banget simple things yang menyadarkan kita dari mana kita berasal, bagaimana perjuangan kita untuk mensyukuri keadaan dan juga untuk menghadapi jalan dan tantangan ke depan, sikapnya harus bagaimana. Yang saya percaya adalah kita harus selalu rendah hati, kita harus selalu bersyukur karena sesuai ajaran orang tua, sesuai ajaran teman-teman juga, sekalinya kita jumawa, sombong, itulah awalnya kejatuhan. Tapi bukan masalah sombongnya aja, cuma kita lupa dari mana kita berasal, kita lupa apa yang kita lakukan, bahaya. Jadi inilah tembok yang harus memang kadang-kadang harus saya lihat kembali. Banyak artikel lain yang cuma sayangnya udah hilang. Ada lagi sih majalah-majalah yang saya simpan di rumah, cuma ya sayang di-keep, yang itu di-keep. Sama halnya dengan kendaraan-kendaraan yang saya miliki, ya kan? Ini salah satu teman perjuangan, Honda CBR 250 RR 2016. Pas launching pertama kita dapatkan, dan sebenarnya dulu sempat pakai kan CBR 2.5 R single silinder ya sebutnya, yang tahun 2000 saya lupa 11 apa 12 itu dulu juga. Perjuangan ada perannya di sana, dan ini juga waktu itu ada, makanya kan ada artikel nih CBR 2.5, udah ya. Jadi motor ini dulu kita pakai banyak untuk develop parts, kita pakai untuk mengerti karakter dan juga kebutuhan. Kalau dipakai kopdar kayaknya cuma sekali dua kali, cuma sisanya ini motor waktu itu dipakai buat belajar di track. Awal-awal track day itu saya pakai R25, salah satunya pakai motor ini. Jadi kilometernya dulu bahkan ini 1.200 kilo itu cuma di Sentul. Sekarang sudah 2035. Nah, kemarin lumayan berapa ratus kilometer dipakai di Mandalika. Motor ini dipakai oleh Bro Doni Tata dan juga Andi Gilang. Katanya motornya enak, cuma powernya kurang. Maklum. Ini waktu itu mesin semua standar, ya modal SCU doang, eraser. Dan ini nggak akan saya jual, karena bagian daripada sejarah. Mudah-mudahan tidak perlu sampai saya jual, ya kan? Karena ini bagian dari sejarah, bagian daripada proses yang membentuk saya dan One Tree Motor Shop. Terus ada juga elemen-elemen lain nih, kayak ini, ya ini faktor umum. Jadi kita menyentuh nilai-nilai sentimental. Mulai menghargai klasik, mulai menghargai historical. Jadi makanya ini harus ada di sini. NSR 250 SP MC28 asli dalam kondisi yang belum bahan, belum kita rapikan, cuma soon akan saya rapikan, dan ini jadi suatu tonggak buat memori ke depan. Cuma bukan ini yang mau dibahas, karena ini masih panjang lah proyeknya. Belum kesentuh setelah 2-3 bulan, ini gara-gara temen Stephen Batu ini akhirnya harus acquired ini barang, cuma nggak ada misalnya, ya, cuma
belum tampil, belum bisa nemenin dia main karena ini motor belum hidup. Yang mau dibahas ini. Nah, terasing, terpojokkan, tersudutkan, rasanya bilang tidak spesial, cuma Ninja RR 150, dipojokkan lagi, suka ketumpuk-tumpuk. Tapi ini punya arti banyak buat saya. Kenapa? Ada cerita di baliknya. Nah, jadi ini sebenarnya Ninja 150 RR, tahun pembuatannya 2008. Cuma saya dapatkan motor ini, atau berpindah tangan ke saya itu di 2000, waktu kita di Mendrisio itu loh, saat 2017-18 kali ya. Oh, no, 2019-2020. Kita lupa, kayaknya 2020. Sebenarnya jadi ini adalah motor milik temennya sepupu saya, Pranoto, punya teman. Waktu itu saya kebetulan sukanya waktu itu koleksinya Ninja 150S. Kalau RR saya nggak terlalu pengen, cuma pada saat itu saya ditawarin unit ini. Nah, ada ceritanya, jadi waktu itu temennya sepupu saya itu, kebetulan karena itu waktu itu masa COVID, jadi terhimpit suatu masalah dan dia perlu untuk melepas unit ini. Ya, alhasil ditawarin ke saya. Pertimbangan saya waktu itu, saya pun kalau mau beli sebenarnya pengennya Ninja 150 yang CVU, hijau. Cuma ya karena nggak niat, jadi saya nggak pernah nyari. Saya nganggepnya ya kalau ada syukur, nggak ada ya udah. Cuma waktu itu ditawarin unit, warnanya hitam, 2008. Harganya dibilang murah tidak, dibilang mahal juga, enggak juga. Cuma ada cerita yang dibalik itu di mana karena doi terhimpit dan itu perlu sekali untuk urusan keluarga juga. Jadi, kayaknya apakah emang ini panggilan untuk Benny? Ya udah, punya Ninja RR, 1. Oh, alasan banget mau bini gue ya? Bukan alasan. Puji Tuhan waktu zaman COVID, kita juga kehempas-hempas. Cuma, puji Tuhan, rezekinya ada. Walaupun bukan yang bombastis gitu ya, tapi rezekinya ada. Ya kalau emang ada uangnya, kenapa nggak dibeli aja? Toh ada mau pengen dikit-dikit, ngebantu orang lagi. Ya udah, akhirnya putusin beli aja deh. Beli. Waktu itu motor itu lama ya kita diemin ya, Sat ya. Kalau nggak salah, sekian bulan motor itu kita diemkan saja. Ya karena itu saya beli, tapi saya hatinya nggak terlalu ada di sana. Jadi ya kayak ya udah deh, biarin aja dulu. Saya nggak terlalu mood ke sana. Habis itu akhirnya tiba-tiba 2 takan rame, customer banyak datang dan lain-lain. Akhirnya saya jahil, tergoda untuk rapiin. Akhirnya saya rapiin tuh. Motor ini kita rapiin, kita bangun, kita pajang dulu di Ruko Mendrisio. Pakainya jarang. Kayaknya pernah muncul ya di video kita di YouTube pas lagi bahas NSR MC28-nya yang HRC Batu, betul nggak? Ngomongin 2 tak ya? Ada Mito, ada RR, sama ada NSR 250. Itu waktu itu muncul gitu, hitam. Nah, satu cerita, ini jadi cerita kita. Ceritanya kenapa jadi begini? Nah, ini ada ceritanya. Waktu itu pernah teman-teman, kita kan namanya kita hobi, ya memang dagangannya beginian, cuma kita juga orang hobi. Waktu itu ada tuh teman saya, Bro Andre di Bogor, motornya baru selesai jadi bangun RR, ngajakin, ya kita ke puncak aja. Akhirnya kita rame-rame ke puncak, saya sama anak-anak mantri, ada beberapa teman juga dari Jakarta, kita pergi ke Bogor, ketemu anak Bogor, terus kita pergi ke puncak. Kita ingat deh, kita makan bubur di belakangnya itu loh yang gue lupa namanya. Ya itulah, makan bubur. Cuma motornya dibangun kan proper, enak. Baru di situ tuh, kok nikmat juga ya 2 tak ya. Padahal bawa saya yang cukup gede dan berat, suspensinya dapat aja, motornya enteng, tarikannya 2 tak kan gitu kan. Ciut di. Asik kan? Beberapa dari kalian pasti masih miara 2 tak deh, karena 2 tak itu punya ciri khas yang suaranya khusus, tarikannya khusus, blayernya khusus gitu. Itu menyenangkan. Keasikan berkendara, waktu itu jalanan sepi.
Iya, jalanan sepi, saya lupa itu. Ada Raka juga, The Jakarta Roads, ada juga siapa mana ya, teman-teman. Akhirnya kita rame-rame tuh jalan sampai di apa? Sebelum puncak ada tuh kebun teh. Saya jatuh. Jatuhnya kenapa? Karena kebodohan saya sendiri. Jadi motor ini kan motor display dari tahun 2019 sampai 2020. Bannya adalah ban tahun segitu. Itu kita riding tahun 2023 kalau nggak salah. Tahun 2023 kita riding, bannya sudah mati. Walaupun masih tebal, tapi bannya mati. Saya pikir pas jalan gitu kan, ya bannya masih tebal lah. Tes dulu deh, jalan lurus sampai ke Bogor tuh gimana. Berasanya oke-oke aja. Berasanya nggak confident, tapi oke-oke aja. Dimiringin tipis, dapat aja. Sampai akhirnya abis itu ya udahlah, gas aja. Tikungan kebun teh sebelum yang PSK itu loh, yang agak ngees gini, motornya saya rebahin aja. Alhasil rebah beneran. Glosor, karena kesalahan saya sendiri di mana bannya sudah tua, bannya sudah tidak gigit lagi, dan saya low side. Low side-nya apa tuh waktu itu? Damage, bro. Saya nggak simpan foto-fotonya karena memberikan kenangan buruk. Bagi saya stressful. Kenapa? Motor itu sangat attach sama kita. The way you build your bike always kasih lihat seberapa diri lu. Jadinya gimana ya? Aduh, sedih banget. Footstep-nya problem, knalpotnya lecet, bodinya rusak sebelah kanan, bracketnya rusak, sini rusak, semua sana rusak. Saya diemin berapa lama sambil ngobatin, karena waktu itu damage-nya lumayan, scratch-nya lumayan. Sekali lagi, karena waktu itu pengennya jalan pelan-pelan, saya tidak mempersiapkan gear. Saya juga dengan lengkap, akhirnya ya sepatu bolong lah, celana bolong lah, gitu. Mohon maaf ya teman-teman, jangan diikuti. Prepare your gear dengan baik. Kalau enggak, penyesalan datang selalu belakangan. Alhasil, setelah berapa bulan kita diamkan, saya memutuskan, oke, rebuild lagi deh. Hati sedih, cuma kan harus berlanjut. Kita rebuild motornya, termasuk salah satunya adalah gua repaint warnanya jadi silver. Motor ini sering ditawar nih Wantri, tapi mohon maaf, tidak akan pernah dijual. Kenapa? Balik lagi sama yang kayak tadi, ya puji Tuhan rezekinya masih ada. Kedua, kalau bisa jangan sampai dijual. Kedua ya ini adalah salah satu bagian dari sejarah perjalanan saya dan Wantri Motoshop. Jadi it need to be mine gitu, buat nostalgic, buat ngingetin dan lain-lain. Motor ini dibikinnya kalau dibilang hedon ya enggak, dibikin full-fullan enggak. Lihat aja, orang banyak bilang ya standaran ting-ting tapi resik gitu. Ya it is what it is. Bagi saya ya ini motor harus ada karena reminder plus ya bangunnya rapi karena kita begitu gitu loh. Jadi ini showcasing tentang kepribadian kita terhadap orang lain. Nah, sekarang saatnya saya pengen kasih tahu menurut lu gimana looks-nya. Kurangnya pasti banyak, tapi saya cukup senang dengan padu padan yang kita lakukan di sini. Semuanya serba balance. Nggak kelihatan. Pengen lihat lebih detail? Oke, motornya boleh lah lihat. Saat gue pindahin ke sana, kita bahas lebih detail apa aja sih yang gue lakukan sama Ninja 150RR, ciri khasnya Benny Saputra. Jadi deh, kita kupas tuntas Ninja 150RR yang sederhana milik Benny Saputra. Inilah akibatnya kita konten dadakan dengan Mas Satrio. Gimana ya? Ya, jadi karena kemarin ini jatuh terus rusak, saya sekalian ganti warna ke warna aslinya Ninja 150RR itu kan ada yang abu-abu, dan saya tuh naksir banget warna abu-abunya karena menurut saya motornya nggak kelihatan tua, cerah, terus metaliknya asik. Jadi deh dicat. Ini hasilnya bagus banget karena berkat bantuan teman saya, Bro Irwan, Panca Garage.
Dia kan juga ada servis untuk pengecatan, banyak banget motor-motor kontes yang dilakukan. Dan hasilnya salah satunya ini. Catnya menawan, metaliknya bagus, catnya saya suka nggak ketebelan, bening, clarity-nya bagus, merata, cakep. Plus stikernya semuanya saya ganti baru ke stiker original. Jadi nih, stiker ini, yang di fairing bawah, yang di atas, semuanya kita pakai. Untungnya berhasil mendapatkan, walaupun harganya sudah tidak murah. Beberapa saya bisa dapetin dari orang spare part, tapi juga sebagian kita harus beli aja dari Tokped, toko hijau. Dan harganya udah kegoreng-goreng, ya maklum lah ya. Ya kan di Indonesia kalau udah langka-langka dikit udah dimumpung langsung twing gitu kan. Ya beberapa kita beli karena ya itu kayaknya udah sisa-sisanya itu aja. Kalau udah discontinue, kita yang udah pusing nggak bisa dapet yang ori. Untungnya kita masih dapetin yang ori, dan jadi bodinya kita bisa dapetin seakan-akan original. Walaupun aslinya hitam, sekarang jadi silver, tapi stikernya semua original, finishnya juga kayak original, kitanya yang happy. Bodyworks, ada lagi yang saya tambahkan. Body ada beberapa yang saya ganti part karbon, seperti ini. Ini adalah, sebutnya apa sih? Kalau mereka sebutnya jalur angin, karena ini Venturi dari depan, tapi kalau saya bilang dashboard kanan kiri. Ini pakai dry carbon, terus yang komposit. Ini kalau nggak salah saya beli dari RDP Carbon. Lalu juga bagian sini kita pakai pelapis karbonnya. Kan di sini ada panel hitam nih, biasanya hitam doff. Itu tuh gampang crack, gampang kusam, jadi saya karbonin. Terus di bagian belakang ada juga tutup rantai. Kalau yang ini produk dari Course, Carbon Course, dry carbon, solid, auto, ya nggak tahu nih ini bikinnya dia sistem apa, yang pasti dia karbon yang cetakan, bunyinya beda bro, dan rapinya beda, karena saya butuh ini layak kayak original gitu. Itu yang saya touch up sama ini. Baut-baut pun saya harus kalau bisa baut-baut original, kalau nggak ada pun kita harus pakai yang baut-baut seragam dan kesannya OEM, karena itu penting. Handle belakang saya pakai masih yang dari bawaan pertamanya, stainless, semuanya masih rapi. Sen juga semua pakai original. Spakbor belakang semua pakai yang original. Jok pun saya masih pakai ori, kulitnya ori, busanya masih keras. Ini penting banget buat saya karena saya pengen kesan motor nggak masih grace tuh gimana sih? Nah ini, dulu malah saya pakein plastik, cuma repot kalau mau pakai. Tutup tangki juga masih mengenalkan ori, saya pengen tetap kayak gaya ori. Terus ke depan sini, nah ini windscreen, kaca depan yang aslinya udah pada scratch. Jadi saya beli yang original. Masih mulus, clean, clarity-nya jelas. Batok depan, kalian lihat baut-bautnya kita bikin seragam, stainless. Stikernya, stiker original. Lampunya, lampu original. Turun ke bawah, spakboard pun saya mutusin nggak ganti spakboard karbon, karena kalau dari samping Anda akan kelihatan bahwa motor ini kalau ininya digelapin, karbon ataupun hitam, ini kesannya jadinya kecil depannya. Kalau kayak gini kan warna terang, jadinya berbobot, penuh gitu. Spakbotnya cat, dalemannya juga semua dicat, harus mulus, rapi, nah gitu. Seneng ngelihatnya kan. Termasuk spion, juga pakai masih original. Kenapa spionnya original? Saya pasti butuh spion. Kedua, spion original menurut saya kecil, pas size-nya, dan kelihatannya masih klasik. Nah itu sekitaran bodyworks dan beberapa perlengkapannya. Sen juga ya, saya masih pakainya original. Kemarin sempet kan, karena jatuh jadi rusak, untungnya dapat penggantinya dan original. Karena warnanya lucu, dia orange tapi dark smoke. Gelap-gelapnya itu udah ciri khas banget tuh, pada masanya yang kayak begini tuh keren gitu loh. Nah yang lain apa yang saya upgrade di motor ini, yang pasti kalian udah lihat adalah knalpot. Knalpotnya saya pakai, headernya adalah pakai chamber. Kalau di sini modelnya sebutnya chamber. Chambernya itu chamber titanium Project One.
jadi super lightweight, dan juga bukan masalah lightweightnya, suaranya tuh rintihannya lebih melengking, lebih merintih kalau pakai titanium daripada misalnya pakai stainless yang Taiga. Kenapa begitu? Ya saya sempat pakai Taiga. Habis itu penasaran suaranya teng-teng, saya pengennya ting-ting. Jadi pakai dicetak jadi titanium. Silencer jelas pakai terbest. Aero two-stroke silencer, karbon Kevlar, dan ini masih yang pakai apa sebutnya? Plat. Terus di rivet, klasik banget kan. Ya saya dengar kata-kata teman-teman bahwa yang baru itu pakai stiker, tapi memang itu keputusan dari Aero bahwa mereka udah nggak lagi pakai plakat seperti ini, jadi udah nggak di rivet lagi, semua pakai stiker. Tapi nggak mengurangi kualitas, cuma ya sudah gitu. Yang lama aja yang pakai rivet. Ini suaranya asik, bahannya asik, dan tahu nggak kalian? Ini kodenya 908 SUI. Ini itu adalah project antara PT Wantrijaya Indonesia dan juga Aero Italia untuk produksi ulang two-stroke silencer dengan spek yang kita drawing dan mereka kasih limited run. Akhirnya udah kita produksi, untuk sampai saat ini kita masih stok. Jadi kalian yang pengguna 2 tak, tapi ya kalau saatnya nanti udah berhenti, ya kita akan produksi stop dan that's it. There's no more production of new two-stroke silencer. Itu knalpotnya kalau di mesin. Untuk mesinnya saya tidak apa-apain dari zamannya beli motor ini. Jadi pengguna yang lama itu dulunya sudah menyematkan radiator racing di bagian depan. Jadi saya tetap pelihara radiator racingnya dia. Habis itu dia sudah pakaiin motor ini blok warna gold, kita sebutnya gitu ya, blok warna gold. Lainnya yang saya upgrade adalah tentu karburator saya upgrade pakai Sutco PWK 28. Ini ganti karbu, terus filter udaranya saya ilangin airboxnya, saya pakaiin filter udara sprint filter yang waterproof P037. Jadinya kenapa saya pakai open filter? Karena saya pengen suara ngoknya kedengeran, suara ces-cesnya kedengeran. Terus juga dengan tanpa airbox kelihatannya ini lebih clean, shocknya kelihatan, jeroan karbu kelihatan. Karena saya tahu motor ini pakai kadang-kadang tapi lebih kenikmatan memanjakan mata, ya dikeringin. Looks-nya jadi seger dan sporty. Suaranya juga enak kalau lagi dipakai. Dan ini karena waterproof, sprint filter yang waterproof itu gila. Ya gini, cuci motor siram aja pakai selang. Dia tidak akan menyerap dan juga airnya akan jatuh seperti daun talas. Itulah enaknya kalau kalian di motor yang Aerox sama motor yang ini, saya open air, ya pakainya yang waterproof, udah nggak worry lagi tentang hujan dan air. Oh iya, mesinnya sempat saya bawa ke tempat tuning rekomendasi dari Andre di Bogor, si Om yang unik. Jadi motor ini pernah di tuning, di setup dalemannya dan lain-lain. Anting mesinnya juga kita ganti pakai yang CNC. Terus kalau yang bawahan crankcase semua masih original, masih rapih, warnanya masih bronze, nggak ada sebutnya kalau kita sebutnya di tulisan yang Kawasaki yang sebelah cover crankcase tuh ada urat-urat oksidasi, tidak ada. Selang radiator kita ganti warna merah, silikon 2 layer. Terus selang-selang dari tangki bensin, selang karburator, semuanya itu kita ganti pakai selang dari Ariete warna merah. Kita kayaknya ada merah dan biru. Kalau kalian pengen yang suka mendekor daleman seperti ini, selang dia bahan silikon. Terus ya mesin by far ya oke-oke aja. Saya suka yang penting responsif. Nggak perlu kenceng sekenceng-kenceng ya, karena ya poinnya motor ini bukan buat itu. Jadi secukupnya aja. Saya happy dengan mesinnya. Lainnya suspensi tadi kita udah singgung. Jadi kalau suspensi depan saya masih pakai Fox standar. Cuma hanya saja di bagian atas sini, ini kita pakaiin Taiga preload adjuster. Jadi dia bisa ngatur preload sekaligus menurut saya kokpitnya jadi penuh. Kokpit saya itu sederhana
kesan original, cuma kita menyentuh barang-barang yang agak krusial, seperti segitiga stang. Ini pakai segitiga stang Taiga, bautnya pakai Taiga. Kalian bisa lihat ya, itu ada kayak hairline-nya tipis-tipis ini. Ini yang cita rasa high quality-nya yang bikin kita mata dimanjakan. Terus juga housing kuncinya juga bagus. Terus preload-nya bagus, ada sentuhan merahnya dikit. Setang saya pakai standar, warna-warna golden gini. Lever clutch standar, switch standar. Gripnya aja saya pakai Pro Grip, hitam merah. Jalurnya standar. Sebelah kanan pun stangnya standar, gripnya saya ganti Pro Grip. Housing ininya standar, tapi master rem saya upgrade pakai master rem HRC. Kenapa HRC? Karena ini cukup untuk mengawal kaliper depan, sekaligus saya nggak mau pusing. Saya paling tidak suka kalau ganti ergonomi gara-gara misalnya ganti pakai master rem lain yang besar, terus katanya belok mentok. Karena belok mentok, setangnya dibikin masuk. Nah masalahnya, saya benci yang begitu-begitu. Ergonomi pasti di atas segalanya. Kenyamanan kita megang stang, posisi footstep itu lebih penting. Jadi jangan gara-gara cuma mau pasang master rem, ergonomi didapetin. Lo bisa jalan. Ya bukan itu yang goalnya. Goal kita itu bawa motornya seenak mungkin, senyaman mungkin, dan upgrade, feel upgrade, enjoyment, upgrade quality. Jangan ada upgrade 1, degradasi 1. Jangan. Jadi master rem pakai HRC karena tuh nggak kena rangka depan. Bentampilan juga rapih. Speedo saya tetap pakai ori. Saya nggak ganti pakai digital-digitalan. Why? Karena kalau cuma digital, Speedo digital, you mau beli Vespa baru ada digitalnya, Aerox, X-Max, Big Bike, semua ada digital. Karena semua udah digital, yang kita cari adalah yang klasik. Saya itu suka ngelihat, jadi merindukan, suka ngelihat Speedo bulat-bulat, ada jarumnya. Kalau speed ya udah begitu aja kan. Kalau RPM, beda rasanya. Sama halnya, impiannya adalah satu saat siapa tahu, ya kan? Bisa kebeli Porsche. Aduh, jarum. Apalagi kalau bayangin Speedo bulat-bulat, hitam, ada tulisan putih, detail kecil-kecil, jarum oranye. Ini. Makanya salah satu cita-cita saya, kalau emang rezeki dan emang boleh dan nggak jadi hal jelek dan juga nggak merugikan orang lain dan juga bisa jadi berkat orang lain, pengen banget saya punya Porsche. Nggak udah beli mobilnya. Buset deh. Bukan beli mobilnya, tapi ya kan Porsche-nya belum. Tapi itu cita-cita, karena ya lu kan tahu gue suka banget sama Porsche. Plus Porsche yang baru 992 itu udah full digital. For me, ya oke, up to date. Tapi sangat merindukan, gue pengen banget 991. Harus NA engine. Kalau nggak GTS 991.1, kalau nggak GT3 RS 991.1, 991.2. Itu bayangin ngelihat ya, dialnya, jarumnya, pertemuan antara modern, canggih, dan juga klasik. Bellissimo. Ih, ganteng. Jangan ngomongin Porsche kemana-mana. Itu kan mimpi aja dulu. Ini juga sama. Lo lihat Speedo-nya. Rapi, ganteng, sederhana. N, sen, dim. Ada ini. Putih. Wih, jarumnya. Ih. Keseringan lihat digital jadi biasa. Ngelihat jarum jadi luar biasa. Ya kan? Kadang-kadang manusia emang begitu kan. Balik lagi ke suspensi. Suspensi depan jadi standar, cuma kayak pakein preload Taiga. Jadi semuanya warna gold. Saya suka warna goldnya. Dan sekalian di kaki depan ya. Jadi kaki depan ini peleknya pakai velg OZ Forge Wheel Racing Use Only. Ini adalah velg yang digunakan untuk
motor NSF 250 Moto3 pada zamannya. Velgnya lightweight, forged wheel, cuma ini sudah di shoot pinning oleh pabrikan OZ supaya memperkuat kekuatan harnas metalurginya dari aluminium ini. Warna yang saya pilih warna gold supaya mengimbangi warna kecerahan dari motor. Jadi juga warnanya agak klasik gitu ya. Ya silver, black, carbon, ada goldinya. Disc brake saya custom dudukannya. Ini jadi custom CNC dudukannya. Alpha Performance dengan disc brake menggunakan disc brake Sunstar size 300 mili. Full floating. Dan tebalnya juga tidak tebal-tebal amat supaya nggak berat. Motornya enteng, terus juga nggak lucu kalau kita udah entengin ini, berat-beratinnya di disc brake. Dan ini sangat amat cukup. Ini adalah teknologi Jepang, metalnya juga berbeda, jadi tebal tipis nggak berarti semua tebal lebih baik. Nggak juga, kita butuh tetap ringan, tapi kita butuh kapasitas kalori bagus supaya pas kena panas nggak melakukan perubahan. By far ini rem yang saya harus akui Jepang bikinnya luar biasa. Emang dia udah terbaik di bidangnya. Tengahnya saya pakai yang warna anodized, hyper anodized. Kaliper depan saya menggunakan kaliper billet dari Frando warna hitam dengan bracket yang kita custom sendiri. Selang rem Hell. Ya bentukannya sederhana, rapih tapi fair neat. Ban yang saya gunakan Pirelli Rosso Corsa 2. Jujur saja ini masalah terbatasnya pilihan ban di Indonesia. Pengennya bannya nggak ini, pengennya tuh ban-ban yang bentukannya BT39 atau IRC, itu kan cakep ya. Cuma bannya nggak dapet, jadi pakai ini. Masalahnya bentukannya jelek nih, buletnya nggak bulet-bulet banget, terus bebek duduk sampingnya juga jelek. Jadi sebenarnya mengganggu mata buat saya. Pengen cari ban lain, cuma ya karena dipajang dulu. Ya udahlah biarin, cek dulu bannya. Oh masih empuk, layak pakai. Apa tanggal 7 libur kita San Mori pakai ini ya. Nah, terus selain Taiga di segitiga dan juga di preload, kalian bisa lihat saya footstep pakai footstep dari Taiga. Posisinya memang bukan yang posisi racing banget karena dia mundurnya atau naiknya nggak banyak. Tapi menurut saya pas untuk dipakai masih sehari-hari. Nah kedua, bahwa bikinan Taiga itu menurut saya harganya nggak mahal-mahal amat, tapi barangnya kualitas bagus. Finishingnya, cutting CNC-nya bagus. Ngeremnya, feel-nya masih enak, ganti giginya masih enak, tampilannya mewah menawan, sudah. Kau butuh apa lagi? Gitu. Footstep kita pakai Taiga. Tadi suspensi depan saya standar, cuma emang saya ganti oli, kita kalibrasi, preload plus jumlah oli di dalam dan viskositasnya. Suspensi belakang saya suspensi pakai RPM Taiwan. Ini unik. Kenapa bisa unik? Jadi ini juga adalah proyek kolaborasi antara One Tree Motorshop dan juga RPM Suspension Taiwan. Saya kenal RPM Suspension Taiwan ini sudah dari tahun 2012 ya. Dan juga kita kerja sama panjang, kita develop banyak motor sama-sama, salah satunya motor ini. Oh, RPM kan dari dulu sudah ada Ninja, betul. Tapi kalau kalian pernah beli suspensi RPM Suspension dan kalian lihat kodenya ada depannya O3M, itu adalah RPM Suspension dengan spek yang kita sudah pesan require khusus. Apa yang kita pesan khusus? Spring rate, valving di dalam untuk rebound damping dan juga compression damping. Itu berbeda. Kenapa begitu? Karena tentunya kita mau kalau beli suspensi juga kita pengen yang bisa dinikmati. Apakah suspensi yang dinikmati bisa reboundnya lambat? Enggak juga. Apakah penuh dengan adjustable? Enggak juga. Kita butuh yang super balance. Spring preload kita atur pokoknya di berat rata-rata pengendara di Indonesia. Nanti kita atur lagi kan kalau kalian harus fine tuning spring preloadnya berapa sesuai dengan ngitung rider shack-nya berapa. Imbangin juga dengan yang karakter yang depan. Habis itu damping, rebound damping penting, compression damping juga penting.
Preloadnya harus pas, baru kalian setting compression damping. Habis itu baru rebound damping. Jangan salah urutannya. Preload dulu harus benar, compression damping supaya damp ke bawahnya diserap dengan baik. Oh itu masalah lembut dan keras, salah. Kalau nanti Anda lembut dan keras, nanti Anda pengennya lembut, nanti dampingnya dinolin. Alhasil nggak keredam, yang kerja keras cuma per. Habis itu supaya balik lambat, reboundnya dia lebih-lebihin. Akhirnya semuanya out of zone. Damping harus pas, baru nanti terakhir reboundnya balik harus pas, terutama sinergi dengan rebound damping yang di depan. Nah jadilah. Ini proyek bersama dan puji syukur by far ini suspensi yang sangat dengan harga yang cukup sangat menarik. Untuk saat ini sekarang berapa ya? Udah 6 juta atau 6,2 atau 6 juta. Include loh semua. Shock dengan secondary tank. Ada compression low speed, ada compression high speed. Plus bracket yang sudah diciptakan plug and play. Kedudukan footstep belakang. Rigid, posisinya pas. Panjangnya semua selang pas. Karakter suspensi ini sangat amat baik dan menawan dan sangat reliable. Karena RPM suspensi sendiri di Taiwan-nya, kita tahu banget memang mereka bergelut di balap banyak. Bikin produk selalu, jiwanya itu pengen upgrade, pengen terus membaik dan juga selalu mendengar kalau ada keluhan. Mereka itu kalau kita WhatsApp atau kita telepon, mereka langsung jawab dan selalu open tanpa defensif. Wah lu salah gini, no. Dia listening, habis itu try to improve. Itu luar biasa. Kita bisa kerja sama orang yang kayak begitu, niskaya, saling melengkapi satu sama lain, saling support satu sama lain, kita pasti tentunya akan terus growing ke hal yang lebih baik terus menerus. Itu indahnya ketemu sama orang-orang kayak begini. Ya suspensinya juga kebetulan warnanya ada sentuhan warna gold, makanya terakhir saya sekalian deh bagian belakang jalur pedok kita pakai Lighttech bahan ergal warnanya gold. Terus di sini juga sprocket gear belakang, baut-bautnya kita pakai Project One yang warna gold. Rantainya juga pakai warna gold, tapi ya rantainya goldnya beda warna ya. Terus velg, kalian udah tahu tadi velgnya memang pakai OZ dengan ban Pirelli. Velg yang sangat ringan dan ganteng. Jadi kalau emang punya RR atau punya MX King, punya apa lagi ya? SS gitu, pelek emang udah harus OZ ya, Force Wheel ya. Nggak bisa ngomong ya, emang ganteng. Warna, ya motor ini aja sih suka warna gold ya. Kalau nggak kan sebenarnya ada silver, merah, biru. Mau dicat juga bagus, cuma ya yang ini saya gold lah, keren. Bannya sama kayak depan, happy nggak happy, tapi ya sementara ya udahlah buat pajang. Swing arm gue pakai swing armnya standar bawaan, warnanya juga warna kesan gold dan menurut gue emang keren aja. Nah kalian bisa lihat di sini kalau kaliper belakang menggunakan Frando juga, billet 2 pot pitch 84 mili. Gue taruhnya di bawah karena ya sejatinya kalau di belakang ceritanya khas racing ya taruhnya di bawah. Kenapa? Kotoran, lubang dan center of gravity adanya di bawah. Jadi makin low, makin bagus. Bracket kaliper belakangnya kita bikin dari tim engineering kita yang ada di sini, Bro Fahmi dan juga teman-teman yang lain. Disc brake, saya pakai disc brake dari disc brake-nya NSF 250. Jadi kecil. Wah, nggak bisa nih begini, kan gigitnya gini-gini kampasnya. Nah, kampas P234 memang dia lebar sekali. Sedangkan disc brake yang kalau pakai gini kecil, jadinya antara kampasnya kelebihan atau dia keluar sampai kelebihan. Yang kita lakukan adalah jelas kampasnya kita modifikasi supaya tidak terjadi over ke depan, over ke belakang. Hasil semuanya perfect, berhenti di ujung depan, berhenti di ujung belakang, kaliper belakang. Nggak ada macet-macetnya dan nggak ada masalah-masalahnya. Banyak orang tidak pakai disc brake-nya NX4 ini. Kenapa? Satu mahal, kedua sulit untuk masalah katanya kalipernya. Tapi kalau saya, coba kamu munduran, lihat motornya secara utuh. Bayangin disc brake depannya 300 mili, motornya kecil, tapi disc brake belakangnya besar, kebesaran. Bagi saya
tidak elok dilihat. Jadi kalau misalnya pakai disc brake kecil begini, jadinya justru malah kelihatan balance. Makin kelihatan ini aura-auranya kayak motor-motor racing kayak Moriwaki atau NSF 250 dan lebih cakep aja. Peleknya, porsinya juga lebih kelihatan, porsinya semua lebih harmonik lah begitu. Gitu. Jadi ya kita pakai ini pas. Footstep belakang saya lepas karena saya tidak pernah berboncengan dengan siapapun, apalagi di motor ini. Tapi seat belakangnya tetap ada karena saya nggak mau pakein single seat karena single seatnya bentuknya aneh. Kalau lu lihat motor ini dari sisi belakang nih, ini adalah sisi terseksi motor ini. Lampu belakangnya yang single, bulat tapi ngotak, buntutnya yang mengerucut, bentuknya sederhana, lubang sirip samping. Aduh, ini ya. Ngeliatin motor ini dari angle begitu tuh samping belakang, gantengnya bukan main. Makanya sen standar. Terus ininya biarin semuanya begini. Knalpotnya agak tinggi sedang, nggak sampai kobra ke atas. Gantungan bracketnya saya lebih pilih pakai yang ciri-ciri khas pada zamannya, pakai model seperti itu. Udahlah. Bagi saya, untuk saya, mode Ninja 150RR ini adalah porsi yang paling pas. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan juga dibilang sederhana, kesan sederhana ada. Dibilang padat, dibilang perniknya banyak, enggak juga, tapi ya cukup banyak. Tapi ya jadi elok aja kalau dinaikin, enak liatnya, dari belakang enak, dari samping enak, dari depan enak. Gitu kan. Ini kan motor-motor kayak gini dibangun supaya obat buat kita, para lelaki. Tunggu. Ya buat gua deh, buat gua lelaki kerja keras. Kadang-kala setelah kerja keras kita ingin menikmati hasil jerih payah, terus juga menikmati apa yang kita punya, apa yang kita sukai, apa yang kita hobi. Sah-sah aja kan. Yang penting bertanggung jawab, semua tugas dan kewajiban semuanya dilengkapi dan excellent. Bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Ingat ya, tugas kita di bumi salah satunya peran untuk orang lain loh. Dan happy gitu. Ya, nggak hanya buat lelaki, para teman-teman wanita yang memang suka motor, bisa riding, why not? Pasti juga menikmati motor adalah salah satu hobinya. Jadi di satu sisi bekerja keras, mencapai karirnya, mencapai impiannya, berusaha dalam, kalau dia pengusaha, begitu ada hasilnya dijadikan salah satu yang mainan hobinya. Ngeliatin barang hobi gini tuh kesenangan, kedamaian, dan ucapan syukur plus trofi kali ya. Trofi kebanggaan buat kita sendiri. Jadi pamerlah ini buat diri sendiri, bukan pamer ke orang lain juga. Jadi ya keindahan kita di dunia. Ya begitu aja. Jadi kalau ngomongin tentang Ninja 150RR saya ini, simple, sederhana, bagi saya cantik, bagi saya lucu, bagi saya rapih. Semoga teman-teman ada yang suka juga. Kalau memang suka, bolehlah cari bahan, bangun-bangun rapi. Anda akan merasakan kenikmatannya, happy-nya. Ya, yang ada yang mau modifikasi juga. Ya nggak tahu kalau ini bisa jadi literasi, tapi ya kalau dibilang literasi juga ini cukup sederhana. Ya kalau cocok ya silakan, kalau enggak ya silakan dilanjutkan sesuai dengan selera masing-masing. Yang penting kalian happy, yang penting kalian terpuaskan, ya kan? Balik lagi ya, cuma kita punya motor ini juga selain hobinya juga ya karena merimain tentang perjuangan saya dan Mantri. Terjawab kan? Kalau misalnya kalian beberapa ada yang suka ngomong, ayo dong bahas motor-motor yang Kobe ini punya. Ya ini kita bahas tipis-tipis. Oke? Gitu aja sharingnya malam ini. Kasihan Satrio udah capek. Saya juga pengen istirahat pulang. Sambil habis ini menikmati sedikit dulu sebelum pulang. Dan saya harap kesenangan saya terhadap motor ini kalian juga mengalami dengan motor kalian masing-masing atau hobi kalian masing-masing, dan patut itu menjadi ucapan syukur dan motivasi kita di esok hari untuk berjuang untuk hal yang lain lagi. Oke? See you and sampai jumpa. Sehat selalu. Bye-bye.